Silahkan diterjemahkan sendiri yang tidak nyaman dengan kritik saya terhadap politik dinasti, keputusan MK dan lain-lain gitu ya. Tapi itu keputusan saya pribadi yang didasarkan pada faktor penghormatan saya kepada keluarga yang mungkin akan ngerasa terganggu. Sempat mau kita juluki si paling pamit dari sosmed karena terakhir nge-sosmed itu di Twitter 14 November 2023. Bersama kita saat ini Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto. I'm back. Pada tepuk tangan loh. Jadi what happened now? Enggak sih, pertama harus ralat dulu. Sudah enggak 14 November 2023. Apa Jadi tuh? Kemarin kayaknya bulan Maret atau April saya udah say hi lagi ke Iya. Twitter. Halo dunia Twitter. Nah, after 4 bulan lebih lah ya memang. Ya jadi emang pamit. Kenapa? Sebenarnya pamit kan nggak harus kenapa. Bisa aja bosen main Twitter. Masa sih? Bisa aja bosen main sosmed. Tapi kan ini ada kalimat semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan. Maaf kalau kemarin-kemarin ada tweet saya yang membuat sebagian tidak berkenan. Lo bagus dong, sesuai dengan tata krama kalau mau pamit. Serius jadi kenapa? Kenapa Mas Toto? Ya apa ya? Yang pasti pemilu kali ini buat saya tidak menyenangkan. Kalau saya ini kan orang yang disebut pengamat tapi mengambil posisi kalau udah level pilpres atau pilkada yang sifatnya strategis, saya ngambil posisi. Nggak bisa tuh saya pura-pura netral, A iya, B juga bagus, C juga oke gitu ya. Nggak, buat saya kayak pilpres itu clear kok. 2014 saya dukung Jokowi, 2019 saya dukung Jokowi, 2017 saya dukung Ahok. Karena buat saya pengamat dalam konteks mengeluarkan statement dan pandangan, dia tidak boleh netral. Netral itu patung. Dia harus independen dan bisa mempertanggungjawabkan statement dia, keberpihakannya terhadap nilai tertentu. Buat saya 2024 itu satu hal yang membuat dilema. Di satu sisi saya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Carta Politika itu udah memberikan award sebelum Pak Jokowi jadi gubernur DKI, dan buat saya dia the next leader saat itu gitu ya, dan saya memiliki hubungan kedekatan pribadi juga. Kenapa saya mau bantu Pak Jokowi? Satu, clear ada nilai yang menurut saya beda nih dari seluruh pemimpin sebelum, apalagi level pilpres. Dia simbol sosok yang bisa melawan image demokrasi kultus kita yang selama ini kalau nggak darah biru, ketum parpolnya dia lagi saja, bangsawan politik yang kemudian orang menganggap nggak bergerak kemana-mana, pemilu kita dikuasai orang-orang ini aja. Dan Jokowi kan nggak. Jokowi ini kan ya tidak darah biru, bekas tukang mebel, tidak ketua umum partai, boro-boro bangsawan politik. It's a part of us. Jokowi adalah kita kalau kita ingat istilah itu gitu ya. Dan 2024 kan ada hal yang jungkir balik 180 derajat. Orang yang tadinya kita konotasikan menjadi simbol demokrasi bottom up, yang bisa mengikis apa yang disebut dengan politik dinasti yang sifatnya top down, tidak melahirkan regenerasi dan kaderisasi. Lalu kemudian hal itu tampil dalam skala lebih ekstrim, anaknya yang maju ketika ayahnya masih berkuasa, lewat keputusan yang juga kontroversial. Lalu kemudian ya banyak sekali lah hal-hal yang kita anggap berbanding terbalik dengan apa yang saat itu kita harapkan itu bisa jadi role model baru. Jadi dari sisi itu pun saya sulit mengambil posisi untuk berpihak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Singkat cerita bukan pendukung Pak Jokowi lagi? Dari awal saya nggak pernah menerjemahkan saya bagian dari pendukung Jokowi sebagai sosok. Bahwa kebetulan dari nilai-nilai yang saya yakini, Jokowi paling tidak sampai periode kedua pertengahan masih menganut nilai-nilai tersebut, saya dilihat lebih dekat dengan Pak Jokowi. Jadi seketika nilai-nilai itu nggak ada kan simpel. Kita kan bukan bicara menjadi anak buahnya Jokowi, anak buahnya Megawati, anak buahnya Erlangga Hartarto dan lain-lain, tidak. Jadi pada saat pemilu kemarin satu faktor itu penjelasannya.
faktor lain ya kan banyak yang spekulasi tuh mau diancam lah, Iya. mau dibunuh dan segala macam. Bener gak tuh? 2019 kan jelas di browsing saya pernah mengalami tuh satu dari 5 tokoh yang memang diancam. Saya sempat ngerasain dijaga 8 atau 7 Densus anti teror ya saat itu. Apakah 2024 ada ancaman? Saya harus mengatakan ada yang tidak suka dengan statement-statement saya yang keras. Apakah bentuknya ancaman seperti 2019? Tidak sampai seperti itu. Apakah saya takut sampai saya mundurkan diri? Enggak, sama sekali. Tapi kenapa kemudian saya mengambil keputusan itu? Pertama, saya memang tidak nyaman dengan kondisi pemilunya. Kedua, saya hormati keluarga. Kenapa? Keluarga pernah punya trauma apa yang terjadi pada 2019. Jadi ketika mendapatkan cerita itu lagi, saya nggak mau umbar dan segala macam. Saya putuskan aja sebenarnya cuma mundur dari Twitter sih, entah kenapa jadi heboh. Walaupun memang selain dari Twitter, saya 4,5 bulan itu nggak muncul sama sekali Di media juga kan? Media, Instagram cuma lempar story doang, nggak bahas politik. Muncul pertama kali di media memang baru saat quick count 14 Februari. Oke. Berarti level ketidaknyamanan yang Mas Toto alami sekarang itu bukan hanya ke diri sendiri tapi sudah sampai keluarga? Kalau saya sih udah siap ya dengan posisi menjadi pengamat yang berani ngambil sikap. Mulutnya juga kadang-kadang katanya kayak racun gitu ya, provokator, tukang kompor ya, that's my character gitu. Tapi udah sadar masuk ke politik, belum lagi isu SARA menyerang segala macam. Tapi kan saya hormati, keluarga saya kan nggak masuk di politik. Dan masalahnya kan hal-hal seperti itu mengganggunya bukan hanya kita. Beda kalau belum kawin gitu kan, terabas aja gitu. Jadi kemarin sih lebih ke arah itu. Tapi apakah se ekstrim 2019? Enggak lah. Belum sampai situ. Enggak, kan udah muncul lagi sekarang. Iya, makanya muncul lagi ini kenapa? Pertarungan yang sudah selesai. Tadi kan saya udah bilang, hipotesa awalnya bermula dari ketidaknyamanan saya dalam proses pertarungan Pilpres. Saya terlanjur dalam identitas dekat sekali dengan Pak Jokowi, termasuk bahkan saya dekat dengan Mas Gibran. Tapi di sisi lain saya mengambil sikap saat itu berbeda sekali. Dan ditambah dengan faktor X tadi, ya saya pikir udahlah back off aja. Terus kan pertarungan udah selesai. Yang saya tidak dukung menang, harus dihormati sebagai bagian dari pilihan rakyat. Saya harus berani mengatakan dalam konteks demokrasi, berarti asumsi yang saya buat dan hipotesis yang saya buat, saya nggak mau katakan salah ya, tapi tidak didukung oleh mayoritas masyarakat. The game is over. Kita berharap pemerintahan Prabowo Gibran baik beneran, dan semoga asumsi-asumsi saya salah, hal-hal yang terkait hal-hal negatif. Ya udah, berarti kan segala sesuatu harus berjalan normal lagi. Diundang Zilvia harus datang. Sebelum kita akhiri topik ini ya Mas Toto, ini pertanyaan terakhir untuk topik ini nih. Jadi Mas Toto itu memang pamit atas kemauan sendiri dengan berbagai alasan tadi, atau memang ada spesifik permintaan dari istana? Nggak ada permintaan dari istana sama sekali. Tadi kan saya nggak sebut sebenarnya kan dari mana juga Zilvia yang sebut Makanya istana. nanya. Karena saya tidak takut. Andai kata pun ada permintaan. Tapi apakah ada permintaan? Tidak. Apakah ada yang tidak nyaman? Iya. Silahkan diterjemahkan sendiri yang tidak nyaman dengan kritik saya terhadap politik dinasti, keputusan MK dan lain-lain gitu ya. Tapi itu keputusan saya pribadi yang didasarkan pada faktor penghormatan saya kepada keluarga yang mungkin akan ngerasa terganggu karena 2019 kita pernah ngalamin hal yang lebih ekstrim. Oke. Ganti topik. Padahal mau nanya lagi, bisa disebutkan siapa yang tidak nyaman itu? Biarkan menjadi misteri. Kadang-kadang lebih seru itu. Oke. Kita hargai ya.